Hmm. Setuju? Kalau mengikuti tentang Nah, di sini hukum, Anda nggak jujur. Di sini masalahnya nih. Kalau maka Anda memang setuju, langsung cepat kelar gitu loh. ya oke lah, saya setuju lah kalau gitu misalnya. Nah, setuju. Larinya kemana tuh nanti? Nah, artinya adalah bukan anak Maria yang mati terkutuk. Karena sesuai perintah Tuhan, anak Maria tidak boleh dibunuh di tiang salib. Karena dia tidak punya salah. Betul apa betul? Terus? Betul apa betul itu? Ya betul. Kalau Nah, memang itu. betul. Artinya yang mati terkutuk di tiang salib bukan anaknya Maria. Betul apa betul? Iya betul. Nah, udah boleh jujur cepet kan? Ya terus. Kalau Terus? jujur cepet, Nah, ya udah selesai. udah selesai. Artinya, ya Tuhan Anda itu yang mati terkutuk di tiang salib bukan anak Maria. Aha. Nah, selesai toh? Oke. Nah, gitu dong, bersahabat dengan Bible, dengan bersahabat dengan perintah Tuhan juga. Terus saya tanya Itu- balik. Saya tanya balik Pak Ustaz. Ya, Kira-kira misinya Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dengan cara apa? dengan cara aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Dengan cara ya berdakwah. Dengan cara berdakwah. Ia menyampaikan firman Tuhan yang telah diterima. Apa yang diwahyukan kepadanya disampaikan kepada Bani Israel. Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu satu. Nah, Di samping syariat-syariat yang berhubungan bagaimana cara beribadah. Itu aja yang disampaikan. Nggak pernah memproklamirkan dirinya. Dengarlah wahai orang Israel, saya ini Tuhan. Nggak ada itu. Dengarlah wahai orang Israel, saya ini buatkan nanti menjadi penebus dosa di tiang salib mati terkutuk. Nggak ada itu. Ini penambahan belakangan dari unsur nafsu ajaran pagan Romawi. Yang Anda percaya itu, begitu? emang. Ya mau gimana lagi, karena itu pemikirannya abang, jadi. Nggak, itu yang terjadi, bro. Nah, Yesus itu bukan untuk seluruh dunia. Yesus itu untuk Bani Israel. Karena sesudah Nabi Musa, dia lagi yang gantiin. Meneruskan hukum Tauratnya Nabi Musa. Makanya Yesus itu taat beribadah. Dia orangnya bersih, disunat, tidak makan babi, rajin ibadah, membasuh kaki, masuk ke sinagog, berdoa kepada Tuhannya, menyerahkan diri kepada Tuhannya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Setelah dia menghidupkan Lazarus dari kematian, ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu ya Bapa. Biarlah orang yang mengelilingi aku di sini percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jelas tuh, siapa lagi nih yang nelpon? Berisik Gitu loh, bro. Oke? Paham gak tuh? jadi Gimana itu? kesimpulannya bahwa Kesimpulannya adalah Yesus itu orang mulia. Yesus itu utusan Tuhan untuk Bani Israel. Yesus itu dilindungi oleh Tuhan yang mengutus dia. Yesus itu dikaruniai oleh Tuhan, bahkan diperkuat dengan Ibrani 5 nomor 7, karena kesolehannya dia diselamatkan dari kematian, doanya didengarkan. Kenapa demikian? Karena dia semalaman di Bukit Getsemani berdoa, doanya didengarkan, diselamatkan oleh Bapa yang mengutus dia. Clear and clear. Setuju? terus Jadi kamilah umat Islam ini yang memuliakan para nabi. Nah, gitu, termasuk anaknya Maria. Kita muliakan dia. Jangan kutuk dia, bro. nah, itu kesalahan gagal paham tentang apa yang Bang Ustadz tadi sampaikan. Ketika kita merujuk ke dalam perjanjian lama, dalam Yesaya itu berbicara tentang bagaimana misi dari Kristus itu datang. Dalam Yesaya 53 ayat 5 sampai 6 mengatakan, tapi dia tertikam oleh karena pemberontak kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan Bro, kita.
kalian. Brother, Yesaya 53 itu sebelum Anda ke Yesaya 53 yang banyak salah terjemahan di sana. Dan ini untuk memuaskan nafsu terjemahan Indonesia ini, Anda baca Yesaya 96 dulu. Yesaya 95, Yesaya 53 itu bukan nubuatan untuk Yesus, itu udah kejadian di zaman itu. Kan di sana telah lahir, bukan akan lahir gitu. Terus siapa? Baca 53 selanjutnya, di sana itu tidak membuka mulutnya, kan begitu. Yesus ternyata disalib membuka mulut, Eli lama sabachthani. Jadi artinya apa? Yesaya 53 bukan untuk nubuatan orang disalib, bukan. Tidak membuka mulut itu dalam konotasinya bukan berarti Yesus tidak berteriak. Dalam pemahaman tidak membuka mulut itu artinya secara total dia menyerahkan diri tanpa syarat, kayak gitu. Artinya yang punya kitab, brother, yang punya kitab nggak pernah mengatakan untuk itu Yesus. Cuman Kristen aja yang mengais-ngais. Bukan mengais-ngais bahwa Yesaya itu sedang menubuatkan tentang hal ini yang nggak ada nubuatan di Yesaya, itu udah terjadi. Yesaya, baca Yesaya 96 coba. Coba brother baca Yesaya 96. Ya, Yesaya 96 itu konteksnya tentang hal itu mungkin dia mengambil. Kan 9 dulu, Yesaya 9 dulu baru 53. Kan menyambung ke sana nanti. Coba ya. Yesaya 9 nomor 6. Itu Yulad itu udah lahir apa belum lahir? Ya, itu kan sudah lahir. Ya sudah lahir, bukan untuk Yesus. Ya, tetapi ini kan pernyataan itu merujuk kepada Yesus yang kita Gak ada. Ini hanya mengais-ngais saja, nggak ada hubungan antara Yesaya dengan kematian di tiang salib, nggak ada. Itu punya kitab Yahudi loh itu, bro. Memang cikal bakalnya agama Samawi kan memang ambilnya dari sana memang. Kalau tidak itu nggak ada orang percaya. Ya memang Kristen Samawi. Kristen itu bukan Samawi, dia Romawi, bro. Iya, sama aja kan tiga. Beda Romawi dengan Samawi. Jadi Islam dan Kristen itu memang sama kan, memang sama. Ada. Kristen itu Romawi. Ya. Yudaisme itu dengan Muslim Samawi. Ya, tapi kan cikal bakalnya dia kan datang dari situ mengungkapkan. Kagak bisa Samawi disandarkan dengan Romawi, nggak bisa. Nggak bisa. Sedangkan kitab Perjanjian Lama itu mengambil data-datanya orang Yudaisme. Ya, gini aja deh kesimpulannya sebelum berbagi ya. Menurut Anda kitabnya Tuhannya orang Yahudi siapa? Ya, kalau Tuhannya orang Yahudi yang mereka kenal itu karena mereka juga menolak Yesus. Enggak, saya nggak nanya itu. Jawab aja, Tuhannya Yahudi siapa? Ya, Yahweh itu. Ya, Tuhannya Kristen siapa? Ya, kalau yang kami kenal ya Kristus Tuhan. Ya beda Tuhan. Jadi satu Samawi, satu Romawi gitu loh. Dari kata Yahweh, ya, dari kata Yahweh turun menjadi Yehuwa. Itu ya pertama ya. Pertama beda Tuhan. Yang kedua ya beda tradisi gitu ya. Orang Yudaisme itu kalau ingin dalam hal pengampunan dosa itu binatang. Nah kalau Kristen manusia. Beda brother. Korban domba, Anda korban manusia. Beda jalan Romawi sama Samawi, beda banget. Butuh kejujuran aja di sini sih. Biar cepat gitu loh, bro. Ya, tapi kan semua itu datangnya dari Yahudi untuk memahami tentang. Kagak ada Kristen itu datangnya dari Antioquia. Nggak ada hubungannya dengan anak Maria itu Kristen. Kristen itu datangnya di Antioquia. Di sanalah setahun lamanya Paulus bersama murid-murid. Di sanalah pertama kali murid-murid disebut Kristen. Yesus bukan Kristen, Bunda Maria bukan Kristen, Pak Yusuf bukan Kristen, murid-murid Yesus bukan Kristen. Sekarang Pak Ustadz mengatakan bahwa itu mereka tidak berasal dari. Sedangkan Yohanes, Markus itu mereka berasal dari mana? Yohanes itu tidak pernah mengatakan dirinya Kristen. Sebentar begini, yang menulis tentang Matius, yang menulis Lukas, mereka itu datang dari mana? Ya mereka ini siapa sebenarnya? Mereka ini nggak ketahuan siapa. Orang tuanya nggak jelas, silsilahnya nggak jelas. Menulis dari mana dia dapat informasi menulis begitu. Bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa ini mereka tidak jelas? Sedangkan di dalam kitab suci tertulis bahwa yang menuliskan tentang Lukas, Matius, Yohanes, Markus dan lain sebagainya, itulah mereka lah eyewitness tentang saksi para saksi. Kita cek Lukas saja, Lukas 1.
Lukas itu memang dia Coba menyelidiki. cek dulu aja, brother. Kita langsung ke intinya. Coba cek Lukas 1. Apa di sana bunyinya? Emang firman Tuhan itu bukan hasil penelitian kok. Emang kitab suci yang ditulis di dalam Alkitab itu bukan berarti kedebuk dari langit, tetapi hasil penulisan dari para murid-murid menuliskan Kalau tentang apa yang mereka kalau saksikan. kalau kitab Anda nggak dari langit, terus dari mana? Loh, emang ada kitab yang turun dari langit? kedebuk? Ada. Torah dari langit, Torah dari langit. Di mana Dari ada? Sang Pencipta diterima Nabi Musa. Tapi yang tulis siapa? Ya itu masalah penulisan ya, manusia ya nulis. Ini kan yang Anda tanyakan tadi sumbernya. Sama saja Bang Andi. Ketika Nabi Muhammad menuliskan Al-Quran itu pun dia mendengar Nabi Muhammad nggak pernah menulis, sahabat yang menulis. siapapun menulis tentang hal itu. Tapi bukan berarti kedebuk dari langit. Itu kita paham Bang. Terus Semua Al-Quran, kalau nggak dari langit, Al-Quran dari mana? yang menulis artinya apa? Bahwa dalam kitab suci Jadi Anda ini nggak bisa membedakan dengan ini loh, brother. Bedakan sumbernya dari mana, terus siapa yang nulis. Kalau di Lukas, dengerin. Kalau di Lukas, sumbernya penelitian, Lukas pula yang nulis. Jadi yang ditulis oleh Lukas bukan berasal dari langit, tapi berdasarkan analisa dan penelitian gitu. iya, karena dia daripada dia menulis sesuatu yang dia tidak mengerti, lebih baik dia meneliti dan dia memahami dan dia menuliskan tentang hal itu. Terus dari mana bisa dicek keabsahannya? Loh, dari mana? Berdasarkan penelitian. Misalnya kita tahu dari mana bahwa kita mengecek bahwa Nabi Musa yang menulis tentang hukum Allah itu. Siapa yang menyaksikan Nabi Musa menuliskan hal itu? Tidak ada perlu saksi, hanya Allah sendiri dan nabinya yang menjadi saksi. Karena tidak ada saksi. Nabi Musa pun menulis tentang perintah hukum Allah itu. Tidak ada eyewitness menyaksikan tentang Tapi Nabi Musa. kita cek benar nggak tulisannya, benar. Nabi Musa mengatakan Tuhan itu satu. Iya, Benar itu. tetapi Nabi Musa itu ditulis oleh Esra. Oke, jadi kita cek aja ajarannya seperti apa. Lalu tadi Anda udah mulai jujur, sekarang kok nggak jujur lagi? Makanya kalau kita berpikir secara logika, siapa yang menyaksikan tentang hal ini kalau kita berpikir logika? Emang Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun dia mati, siapa saksi dia? Nggak perlu saksi untuk. Begitu, makanya kan- Ntar dengerin dulu, saya bicara dulu ya. Bang Andi Nggak perlu, dengerin dulu lah. Jadi nggak perlu saksi Logika kita harus untuk. bermain. Aduh, ya Allah, ini anak. Bukan, logika kita kan bermain Bang Ustadz. Gini, Abang Ustadz mengatakan bahwa Saya bukan ustadz, saya masih santri loh. Yang ustadz ini Ustadz Alif. Bang Andi, ketika Bang Andi mengatakan bahwa kitab yang diturunkan dari langit, siapa yang menyaksikan? Saya mau katakan Nabi Musa menuliskan hal itu. Siapa yang menyaksikan itu? Kalau kita berpikir secara logika, ini kembali bukan ke keimanan. Kita kembali ke logika. Siapa yang menyaksikan tentang Nabi Nuh itu 900 berapa ratus tahun Nabi Adam itu mati? Siapa Jadi yang menuliskan hal itu? Jadi kalau tidak ada saksi nggak perlu dipercaya gitu ya? Ya kalau kita secara logika, maka kita tidak. Siapa sih yang menulis tentang hal itu? Oke, Siapa kita yang pakai, kalau gitu kita pakai logika ya, boleh ya, masuk. Logika itu masuk akal apa enggak gitu ya? Kalau logika Kita loh cek. dong. Ya gantian bicara. Oke, kita cek pakai logika terus masuk akal. Satu data nih gitu ya. Dengerin baik-baik. Paulus berkata, apa yang aku katakan bukan berdasarkan menurut firman Tuhan. Pertanyaannya, tulisan Paulus firman Tuhan atau bukan? Kalau apa yang ditulis dalam kitab suci ya firman Tuhan. Kalau Tapi Paulus mengatakan bukan firman Tuhan loh. iya, dalam konteks apa dia menyampaikan itu? Dalam konteks dia bicara terus kemudian dia tulis. Ya, dia tulis tapi apa yang dia mau sampaikan para jemaatnya. Saya udah baca datanya, kok Anda lawan lagi sih datanya sendiri loh. Karena kembali lagi ke setiap manusia yang selalu istilahnya mengandalkan agama. Saya mau katakan bahwa segala sesuatu kita tidak bisa melampaui akal dari pikiran ya. Ketika kita melihat semua yang terjadi yang dideskripsikan, seorang rabi Yahudi mengatakan apa yang sudah tertulis dalam kitab suci itu adalah hal yang holiness atau kudus. Coba gini deh, coba baca dulu 2 Korintus 11 nomor 17 deh.
Tapi gini, pakai data. sebentar. Ketika Coba baca dulu lah. Saya bacain deh. Bang Nih. Adi mengatakan tentang hal itu, konteksnya lari kemana Kok dulu? kamu sekarang sama aku kamu udah jadi liar sih, kemarin manut kok dia di liar sekarang. Kenyataannya itu keliru, Bang. Makanya saya juga bingung juga. Kok Bukan jadi saya liar sekarang manut loh. Sekarang kok jadi liar gitu loh. Ini dengerin ya. Ini kan nih. ini Saya membantu. bacain dulu. Saya bacain dulu. Ya baru Anda yang ngomong. Ya. 2 Korintus 11 nomor 17. Kata Paulus nih. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan. Ayo. Perkataan Paulus firman Tuhan atau bukan? Itu adalah firman Tuhan gitu. Loh, Paulus sendiri mengatakan bukan kok. Iya, makanya konteksnya apa dia berbicara itu? Dia berbicara apa yang dia tulis, apa yang dikatakan bukan firman Tuhan, itu konteksnya. Iya, tapi kan baca dulu dari apa penjelasannya dia kok bisa sampaikan Ya seperti udah, silakan lawan Paulus lagi. Lu mah kadang-kadang ringkih kalau lu ada di dekat gua kok kasih lu kunci dongkrak, bener? Nggak bener lu. Kalau tumben lu lawan gue, biasanya lu manut. lawan. Maksudnya ini kan kita ngadu pikiran kita, bukan lawan. Saya bisa sembah kakinya Ustadz Hendy Selebes. Saya bukan ustad, kita kan friend aja. Kita biasa sama-sama belajar, brother. Pikiran kita. Masa sih nggak boleh? Kita sama-sama belajar. Artinya kesimpulannya adalah bedakan antara Samawi dan Romawi, gitu ya. Karena Bible-mu itu berbahasa Romawi loh, Yunani loh itu original teksnya. Artinya agamamu itu ya Romawi karena memang tulisannya Romawi Yunani gitu. Nggak usah dipungkiri itu. Ya, tapi Ya, kan memang berbau-bau pagan. ya mereka kan ambilnya dari sana juga, dari Romawi juga menuliskan. Nah itu kan jadi sumber agamamu itu dari Roma. Ya, tapi kan masalahnya mereka kan memang waktu kisah terjadinya penyalib kan juga bangsa Roma yang melakukan Iyalah, artinya oleh-oleh dari penjajah. Jadi agamamu itu lahir daripada aktivitas apa yang pernah dilakukan penjajah Romawi itu. Jadi bos kamu itu adalah Romawi, bro. Ya, tapi kan Yahudi juga terlibat dalam hal Gak ini. ada hubungannya Kristen dengan Yahudi, nggak ada. Kau malah diludahi loh. Yahudi itu paling benci dengan agama Kristen. Diludahi kalau lo ketemu sama dia. Iya, tapi kan Benar dah. tapi kenyataannya juga mereka menerima kekristenan di sana juga ada berdirinya. Ya itu ya oke lah, itu ya murtad lah dia. Bedakan antara Yahudi yang Kristen dan Yahudi yang Yahudi gitu. Ya, kalau udah jadi Kristen ya pastilah beda lah. Ya itu udah kesalahpahamannya dari dulu, mereka udah menolak Yesus itu sendiri, maka datanglah kekristenan itu mengakui tentang Yesus itu sebagai Tuhan. Jadi kalau misalnya kita yang salah itu tidak Yahudi yang salah, tapi dia cikal bakalnya dari sejarahnya dari situ. Menurut kamu Yesus ini terkenal sebagai Tuhan di mana? Kalau menurut ini kita di luar dari doktrinnya. Saya berpikir secara pikiran saya ulang dulu pertanyaannya deh. Yesus ini terkenal dan diminati dia atau dipercaya sebagai Tuhan A di kampung halamannya, B di Yunani. Karena di kampung halamannya itu ditolak gitu. Ya jawab aja, saya ulang pertanyaannya. Yesus ini dipercaya dan diakui sebagai Tuhan A di kampung halamannya, B di Roma. Di kampung halamannya. Berapa persen orang beragama Kristen di kampung halamannya, bro? Ya pasti larinya ke situ. Tapi kan para murid-muridnya juga menjadi pengikut dia. Justru di luar kampung halamannya orang yang menyebut dia Tuhan. Artinya Yesus itu di kampung halamannya orang percaya dia bukan Tuhan. Ya memang itu memang sudah terjadi. Yesus sendiri mengatakan aku akan ditolak oleh Justru dia dijadiin Tuhan oleh orang-orang di luar kampung halaman dia.
Ya syukurlah kalau ada. Mestinya dong, mestinya kalau mau masuk akal di kampung halamannya lah banyak Kristen. Ya kan Karena di harus. situ dia pernah ngajar. Nah, kenapa demikian? Karena waktu Yesus hidup tidak pernah ngajar bahwa saya ini Kristen, nggak kenal itu. Ya makanya Yesus menyatakan, sekalipun dia ditolak oleh kampung halamannya, dia tidak menyatakan dia sebagai Tuhan. Lalu kekristenan itu datang terus mengakui dia sebagai Tuhan. Tetapi bagian dari dia itu ada murid-muridnya yang datang dari bangsanya dia sendiri. Lalu mengaku dia sebagai Tuhan. Oke, berarti Begini aja bro, menurut kamu Yesus waktu hidup agamanya apa sih? kalau Yesus waktu hidup dia memang Yudaism. Oke. Agama kamu dengan agama Yesus sama atau beda? Kalau agama saya dengan agama itu kan bukan agama, itu kan hanya Ya sebagai ilah boleh lagi ngaco lo ya. kita. Yesus itu Yudaism. Kamu Agama- Kamu Kristen beda. Yudaism sama Kristen sama apa beda? Ya beda lah Ya Yudaism. beda, artinya ajaran Yesus dan kamu beda. Tetapi begini Bang Andi, Nah, ngeyel lagi. ketika dia ditolak oleh bangsanya sendiri, maka datanglah kekristenan itu untuk mengaku dia sebagai Tuhan itu, atau guru dan Tuhan atau Tuhan. Diangkat oleh orang Kristen itu yang jadi pengikutnya dia. Lalu Yesus mengatakan, memesan kepada Petrus. Wah, masuk wah. Sebentar, dia memesan begini Bang Andi. Assalamualaikum Pak. Gembalakanlah domba-dombaku. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Terusin gue dulu Pak, capek gue sama bocah ini Pak. Nanti ya Pak. Udah capek ya udahlah Bang Ya, Ustaz. nggak bisa diteruskan juga Bang Andi ya. Karena apa yang tertulis di dalam Bible-nya itu semua ditolak. Ngikuti Paulus sebagai Rasul ditolak. Ngikuti yang namanya Yesus sebagai Tuhan ditolak. Bahkan ngikuti yang namanya Yudas sebagai Nabi ditolak juga. Bahkan yang bingung itu Yudas sebagai Nabi pengkhianat. Paulus dijadikan Rasul, mereka tolak juga. Jadi apa yang harus kita bahas lagi? Sudah tidak ada kejujuran dalam diri dia, mau sampai kapanpun juga. Tetap ini diskusi sampai kiamat, nggak akan pernah yang namanya titik ketemu. Manusia punya dua mata, namun banyak menilai lewat telinga. Manusia punya dua telinga, namun kebanyakan mereka menutup mata. Ya inilah contohnya orang seperti ini. Yang namanya kebenaran tidak membutuhkan banyak kata, tetapi yang namanya kebohongan membutuhkan puluhan, jutaan, bahkan sampai jutaan kata untuk menutupi yang namanya kebohongan. Bang Handi sudah menjelaskan tadi, mengatakan bahwa Paulus itu mengatakan kalau dia itu tidak pernah yang namanya menerima firman, menulis surat bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi dia tetap mengatakan itu adalah firman Tuhan. Jadi, mana yang harus kita percaya di sini? Percaya dengan argumen dia atau kita percaya dengan Paulus? Kami lebih percaya dengan Paulus. Paulus mengatakan seperti itu, kami percaya. Tetapi sayangnya kami tidak mengimani yang namanya Paulus. Kemarin Dewa mengatakan Yudas itu nabi. Berapa banyak orang Kristen tidak percaya kalau Yudas itu nabi? Padahal tertulis di dalam Bible-nya. Tetap masih ditolak juga. Jadi apalagi yang harus kita jadikan hujah dengan orang seperti ini? Mendingan kita naikin yang lain saja. Sekarang Ya. pertanyaan saya ke Pak Mahadewa. Ketika Pak Mahadewa mengatakan bahwa Paulus itu kami percaya perkataannya dia, tetapi kami tidak mengimani. Apa perbedaan percaya dan mengimani? Beda Pak. Kalau Beda dari mengimani, mana? Itu pemahamannya beda sangat Pak. Kalau kami mengimani, kami harus jadi Kristen. Kami harus Ya, jadi tapi- Kristen. Lalu, Saya percaya dengan apa yang tertulis. Lalu? Yang tertulis saya percaya, tetapi saya tidak mengimani karena tertulisnya seperti itu. lalu Bang Andi ketika percaya nggak? Sebentar, Bang Andi percaya nggak? Ketika yang namanya Paulus mengatakan, aku menulis bukan berdasarkan yang namanya firman Tuhan. Percaya nggak tuh dengan tulisannya itu? Percaya, tapi bukan Percaya, landasan Ami. iman. sekarang saya mengatakan kepada Bang Dewa, ketika Paulus mengatakan bahwa di dalam Roma 9 ayat dia adalah Tuhan Allah, apa kira-kira menurut Anda? Saya percaya yang tertulis, Percaya nggak? tetapi saya tidak mengimani. Loh, Saya tidak Anda mengimani. percaya semua. Ketika saya pertanyaan ini kembali, ketika di Roma 9 ayat 5, dia mengatakan bahwa dia adalah Tuhan Allah, Yesus adalah Tuhan Allah. Menurut kamu gimana Bang Dewa? Saya percaya, tapi saya tidak tapi mengimani. tidak mengimani. Itu gagal. Tidak mengimani. Oh, Itu jangan hanya maksa. percaya. Diskusinya jangan Iya, maksa. saya percaya, Jangan seperti tapi saya itu. tidak mengimani. Nah, sekarang saya Apa tanya, itu?
Jadi ente ada yang percaya, gini, ada ente yang mengimani. Begini, Nah, pada gini, saat gini, Paulus Bang mengatakan, Ahmad Dewa. aku menulis Ketika surat ada bukan seorang- berdasarkan Pergi firman gantian. Tuhan. Pergi gantian. Satu-satu, sebentar ya, satu-satu. Ketika Paulus mengatakan, aku berbicara, aku menulis bukan berdasarkan firman Tuhan. Percaya nggak ente? Percaya nggak kalau Paulus menulis surat itu bukan berdasarkan firman Tuhan? Kami percaya, Pak. Tapi kami tidak mengimani. Dengan apa itu? Ya, Bapak percaya nggak kalau Paulus itu menulis surat bukan berdasarkan firman Tuhan? Oke, saya mengikuti tentang hal itu. Saya mempercayai apa yang dikatakan dengan kalimat itu. Oke. Percaya tidak kalau Paulus itu tidak menerima firman Tuhan? Kalau itu saya mengatakan bahwa tidak. Nah, berarti Bapak tidak percaya? Ya, saya tidak percaya. Nah, bagaimana coba? Sedangkan tulisannya seperti itu. Nah, sekarang saya bertanya balik. Ketika Paulus mengatakan Yesus adalah Tuhan Allah, apa kira-kira di dalam Roma 9 ayat 5? Apa Pak percaya? Saya percaya, tapi saya tidak mengimani. Loh, dari gini, saya mau katakan sedikit. Ketika daging, abang itu sangat luar biasa. Ketika Tuhan, abang menunjukkan sikap yang tidak ini. Nah, ini ada dilema gitu. Apa ini? Apa ini analogi apa seperti ini? Abu-abu, abang Yang abu-abu. jelas gini loh. Yang jelas gini loh brother. Terengki ini saya ambil alih dulu bentar ya, biar nggak kemana-mana. Yang jelas diskusi itu berdasarkan data. Jadi kita Muslim Bang Dewa saya itu berdasarkan data. Kita nggak nambah nggak ngurangin gitu loh. Di sini bukan masalah percaya nggak percayanya, tapi berdasarkan data agar tidak ngalor ngidul. Anda lah yang tidak percaya tulisan itu. Sebenarnya beban pembuktian ini ada sama Kristen. Kenapa Anda tidak percaya tulisan itu? Jangan alihkan ke kami. Kami hanya menyampaikan gitu ya Bang Dewa ya. Lanjut. Betul seperti itu. Jadi ya kalau misalkan dengan satu ayat saja mereka tidak percaya, ya sementara tulisan yang mengatakan seperti itu, terus apalagi yang harus kami jadikan sebagai hujah kalau seperti itu? Tidak ada kejujuran, ya gimana lagi? Karena yang namanya diskusi itu, modalnya itu cuma satu. Kunci keselamatan itu modalnya cuma satu, kejujuran, bukan kepintaran. Untuk mematahkan Ustadz Alip, untuk mematahkan Bang Handi, modalnya cuma satu, kejujuran. Selama itu dilawan dengan kebohongan, kami orang yang berakal. Ketika kami bertanya, tetapi ternyata pertanyaan itu, jawabannya itu tidak masuk ke dalam pikiran kita. Kita sebagai manusia, kita punya akal. Akal pasti akan mengejar. Contoh kayak gini, kucing kakinya 4. Ya, pikiran menerima, akal tidak akan mengejar. Tetapi ketika mengatakan kucing kakinya berapa? Ada yang mengatakan kakinya 3, apakah pikiran menerima? Pikiran tidak akan menerima. Maka akal kita lah yang akan mengejar. Itu adalah sifat manusia seperti itu. Kalau tidak masuk akal. Sementara ayat yang disajikan sama Bang Handi sudah jelas. Aku berbicara bukan berdasarkan firman Tuhan. Tetapi ente menyangkal dengan pernyataan Paulus. Jadi yang mana yang harus kami percaya? Kami lebih percaya Paulus walaupun kami tidak mengimani. Bedakan di situ. Ente percaya, ente mengimani. Tapi kepercayaan ente itu berdasarkan iman buta kalau seperti itu. Ya. Jadi yang tertulis aja, percaya dengan apa yang tertulis. Makanya Dewa sering mengatakan kepada orang-orang Kristen ini ya, jangan pernah melawan orang yang sudah kerasukan yang namanya iblis. Jangan melawan iblis dengan ilmu, karena iblis sangat berilmu. Jangan melawan iblis dengan fakta, karena iblis sangat pandai memutar balikan fakta. Dan jangan pernah mengajak iblis berdebat, karena iblis sangat pandai untuk merangkai kata. Begitulah orang yang sudah dirasuki yang namanya apa? Yang dirasuki yang namanya sifat iblis. Jadi bagaimanapun kita memberikan fakta, 1000 fakta sekalipun, tetap mereka akan mengelak. Itu sifat orang bodoh. Tetapi sifat orang pintar, kita menyajikan, ada 100 orang pintar, kita menyajikan satu fakta, dia akan berpikir, dia akan merenung. Itulah orang pintar. Tapi orang bodoh, walaupun kita memperlihatkan 1000 kali fakta sekalipun, tetap dia akan berusaha playing victim.
seperti itu karena sudah tidak ada kejujuran di dalam diri dia. Jadi bagaimana mungkin mau selamat sementara dia membohongi diri dia sendiri, bahkan Bible-nya sendiri dibohongin. Seindah apapun yang namanya senja itu akan sia-sia bagi orang yang buta. Semerdu apapun burung berkicau itu akan sia-sia bagi orang yang tuli, dan sederas apapun hujan akan sia-sia bagi orang yang sudah mati, bagi bunga yang sudah mati. Percuma, sia-sia jadinya. Kang Alip sudah menyampaikan pengajaran Yesus, Bang Handi sudah menyampaikan pengajaran Yesus. Inilah disinilah Muslim ya. Ketika Muslim itu berdiskusi mengenai soal Bible dan Al-Quran, kami menyampaikan yang namanya Bible, niat kami berdakwah. Niat kami menyampaikan apa yang diajarkan oleh Yesus itu seperti ini. Beda halnya dengan orang Kristen. Ketika orang Kristen membahas yang namanya Al-Quran dan hadis, niat mereka bukan berdakwah, tapi niat mereka itu untuk menyimpangkan yang namanya ajaran-ajaran para nabi. Niat mereka ketika menyampaikan Al-Quran dan hadis, niat mereka itu hanya untuk menghinakan yang namanya ajaran para nabi. Itu bedanya di situ. Ya, silakan. Ada tamu tuh Bang Andi. Jadi butuh kejujuran aja sih Bro Frankie. Silakan Lord. Mantap. Lord Muslim Kristen. Baru naik. Saya Kristen, Silakan, Pak. Ustaz. Salam kenal. Saya Bang, baru suaranya. masuk dan baru nyimak. Saya baru nyimak, Bang. Silakan dilanjutkan dulu, nanti mungkin saya akan tanggapi sedikit-sedikit. Itunya Pak, Yesus PS Paulus, yang mana yang Bapak ikuti, atau tadi kita membahas mengenai soal Yesus palsu. Yang disalib itu sebenarnya Yesus yang asli atau Yesus yang palsu. Setahu kami yang disalib itu bukanlah Yesus yang asli. Karena tadi ya sedikit tadi dari Bang Handi sempat menyampaikan yang namanya ayat Matius 27 nomor 46. Kalau tidak salah itu ya. Kira-kira jam 3 berseluruh Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Nah, yang pada saat Yesus yang mengaku katanya Yesus, dia mengatakan Eli Eli lama sabachthani, ini siapa Yesus yang ini? Sementara ketika di dalam hidupnya itu, dari Kejadian sampai Wahyu, dari Yohanes sampai Wahyu, tidak ada sama sekali Yesus pernah memanggil Bapaknya dengan sebutan nama Eli. Dan Eli ini bahasa apa? Apa makna dari Eli ini? Silakan Pak, kita buktikan. Apakah ini Yesus yang asli ataukah Yesus yang palsu? Eli di sini merujuk kepada siapa Pak? Silakan Pak. Ini berbicara kepada saya ya. Ya, Ini kan Eli Eli lama sabachthani, artinya kan Allah Allah mengapa engkau meninggalkan aku kan? Itu dia sedang mengutip di Perjanjian Lama. Kalau boleh saya izin, saya akan mencarikan ayatnya. Saya izin keluar sebentar Bang ya. Bentar aja. baik siap. Carikan dalam bahasa apapun juga Pak. Yesus pernah memanggil sebutan Tuhannya dengan mengatakan Eli. Dan Eli ini dalam bahasa apa? Maknanya apa? Silakan. Kalau saya jawab sedikit Bang Dewa. Eli Nggak usah, Bang Franky, nggak usah. Kita dengan Bang Lor aja. Loh, emang kenapa nggak bisa dijawab Bang? Nggak usah, Bang, nggak usah. Nanti aja ya. Nanti saya dengan Pak Loriam saja ya. Nah kan dia masih cari data biar saya sampaikan. Nggak apa-apa. Kita sabar nunggu kok. Kita sabar nunggu. Alhamdulillah. Halo Bang, bisa minta tolong di ayat mana tadi dikatakan Elo Elo lama sabachthani? Oh, tadi saya sudah membacakan, Pak. Gimana Bapak ini? Iya, tolong diulangi. Di Injil Matius berapa? 27 nomor 46, Pak. Matius 27 ya. Hmm. Matius 27 ayat 26. Matius 27, lalu ia membebaskan
Salah Pak ini. Ayatnya salah sepertinya Pak. Matius 27 Bukan Matius nomor 27. 46. 46. 46. Kira-kira jam 3 berserulah. Iya, oke. Matius 27 ayat 46. Nah, ini dia sedang mengutip Mazmur 22 ayat 2. Coba kita buka Mazmur. Enggak, begini Pak. Pertanyaan saya bukan ke 22 ayat situ. 2. Saya tahu. Ayat di dalam Mazmur itu diperuntukkan untuk biduan, Pak. Saya tahu itu, Pak, ya. Saya tahu Ya, itu. tapi ini kan Yesus Pertanyaan kan mengatakan saya, itu. baik, pertanyaan saya di sini, ketika Yesus itu berseru dengan suara nyaring, dia mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli di sini artinya apa, Pak? Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di situ Dalam kan jelas. bahasa apa dikatakan Eli itu adalah Allah? Saya buka translate di sini, Pak, ya. Bentar. Nah, di sini kan Bahasa di dalam apa, Matius Pak? kan jelas banget Pak ya. Sebentar, Pak. Eli, Dalam Eli, bahasa apa lama dulu, Pak? sabachthani artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan dia sedang mengutip Mazmur 22 ayat apa? Saya tahu itu, Mazmur Pak. 22 ayat 2. Saya tahu itu kalau di ayat satunya itu adalah lagu untuk biduan, Pak. Ya. Nah, Iya. sekarang pertanyaan tadi Bapak mengatakan Eli di sini itu di situ adalah maknanya Allah. Bahasa apa itu, Pak? Iya. Eli di situ, Pak. Saya translate dulu ini, Ya, Pak. saya nggak tahu, saya nggak terlalu mendalami soal bahasa itu karena saya bukan Nah, ahli disinilah ahli Pak ya. bahasa. Di sini baik. Kita di sini tidak boleh yang namanya melakukan yang namanya ini Pak ya, apa? Melakukan yang namanya asumsi, Pak ya. Seumur Ya. hidupnya itu, Pak. Ini Yesus saya di bukan situ. melakukan asumsi karena saya hanya melihat di sini ya di Bible. Loh, Jadi ini Bapak bukan tidak ada asumsi. bukti loh, Pak. Ini Tidak ada bukti satupun juga. Bapak mengatakan kalau misalkan Eli itu diartikan sebagai Allah. Sementara Pak ya, sementara saya buktinya ada di mengatakan Matius jangan. nih. Matius, Eli Eli lama sabachthani yang artinya Allahku, Allahku. Ini kan di sini kan sudah diterjemahkan. Baik, Jadi ini adalah bukti. diterjemahkan. Jadi Baik. ketika Bapak mengatakan itu bukan bukti, berarti Bapak salah ya. Baik, saya Karena katakan seperti ini, Pak. Di sini sudah diterjemahkan. Bapak mengatakan tadi, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli di sini dalam bahasa apa? Saya tidak pernah menemukan kalau Eli itu artinya adalah Allah. Saya tidak pernah menemukan Eli itu adalah artinya Bapak. Tidak pernah, Pak. Dalam bahasa apapun juga. Makanya ini bukan Yesus, Pak. Tapi kalau misalkan Bapak pengen tahu siapa yang dimaksud dengan Eli di sini maksudnya itu adalah dia memanggil kakeknya, Pak. Jadi bukan memanggil Allah, Pak. Karena di Google Translate, Pak, saya mencoba mencari apakah Eli dalam bahasa Ibrani itu adalah Allah, ternyata bukan. Apakah Eli dalam bahasa Aramaik itu adalah Allah, ternyata bukan. Saya cari lagi dalam bahasa Yunani, ternyata bukan. Tetapi faktanya, ternyata Eli yang dimaksud di sini adalah kakeknya, Pak. Bukan Allah, Pak. Kakeknya. Jadi jelas di sini bukanlah Yesus. Bapak buka bukanlah Lukas Yesus. 3 nomor 23. Jika Bapak mengatakan itu bukan Yesus, tapi di bawah itu ada Maria ibunya dan dia ngomong sama Maria ibunya. Jadi Maria nggak mungkin itu tidak bukan menyaksikan, Yesus. Pak. Tidak menyaksikan. Ada Kita Maria di gunakan bawah. data. Bahkan Yesus berkata bahwa Ya, kita gunakan data di sini, Pak ya. hai wanita. Siapa Eli yang di sini? Baik. Bapak buka Lukas 3 nomor 23. Lukas 3 nomor 23. Ya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, Yusuf di sini adalah anaknya Eli. Jadi ketika Yesus mengatakan Eli, Eli, lama sabachthani, dia itu bukan memanggil Allahku, Allahku, tetapi dia sedang memanggil kakek, kakek, kenapa engkau tinggalkan aku? Dan ayat ini, Pak, bertentangan, Pak, ayat ini. Kenapa saya katakan bertentangan? Karena pada faktanya yang namanya Yusuf itu ternyata bukan anaknya Eli. Kalau yang asli, siapa bapaknya? Bapaknya itu Yakob. Bapak buka Matius 1 nomor 16. Berapa? Yakob berapa? Matius 1 nomor 16. Oh, Matius. Matius 1 ayat 16.
Yakub memperanakan Yusuf, suami Nah, Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. nah, gitu Pak ya. Ya, terus Ini bertentangan Pak. Di dalam Matius 27 nomor 46, Yesus yang palsu mengatakan Eli Eli lama sabachthani. Sementara Yesus tidak pernah mengatakan bapaknya itu dengan sebutan Eli atau Tuhannya dengan sebutan Eli. Siapa Eli di sini yang dimaksud? Ternyata Eli yang dimaksud di sini adalah kakeknya Yusuf. Dan kita tahu pada faktanya ayat ini bertentangan dengan Matius 1 nomor 16. Ternyata bapaknya Yusuf atau kakeknya Yesus bukanlah Eli melainkan Yakob. Itu bertentangan Pak. Paham tidak Pak? iya saya paham. Tadi yang Eli itu ada di mana ya tadi ya? Matius 27 nomor 46. Matius 27. Matius 27 ayat 46. Enggak, bukan yang ini, yang satunya lagi, yang katanya kakeknya itu. Lukas 3 nomor 23. Lukas 3 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, terus maksudnya yang salah di sini di mana? Anak Di Elinya sini yang salah dikatakan atau yang mana? Yusuf di sini anak siapa Pak? Ia adalah anak Yusuf. Ini kan maksudnya Yesus adalah anaknya Yusuf kan? Nah, Yusuf anak siapa? Eli. Yusuf anak siapa? Anak Eli. Anak Eli. Ketika Ia Yesus adalah anak Yusuf, Ah, anak Eli, anak Mamat, anak Lewi, anak Malki, ya. Berarti di sini poinnya Pak ya. Ketika Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani, di sini mengatakan kakek kenapa engkau tinggalkan aku? Karena tadi saya Ya, mengatakan anggaplah kepada kita Bapak, berkata seperti itu ya. saya tidak pernah menemukan kalau Eli itu dalam bahasa Aramaik, dalam bahasa Yunani, atau dalam bahasa Ibrani, Eli merujuk kepada Allah atau kepada Tuhan. Kalau El, ya saya mengakui itu kalau El. Tetapi ini menggunakan satu kata lagi, satu huruf lagi yaitu I. Sedangkan ketika yang namanya Yesus palsu mengatakan Eli Eli lama sabachthani itu memanggil kakeknya, sementara Yesus yang asli nama kakeknya itu adalah Daud dan itu adalah Yakob. Yakob itu Pak, nama kakeknya. Artinya Yusuf itu adalah anaknya Yakob. Dan ini pun Terus bertentangan lagi ini ayatnya. kan silsilah Yesus. Ini kan yang dikatakan silsilah Yesus. Berarti ini silsilah Yesus ini yang di dalam Lukas 4, Lukas 3 ini apakah ini silsilah Yesus yang palsu begitu? Nah, Ada nama silsilah Eli. Yesus yang palsu. Betul. Karena ada nama Eli begitu. Betul, betul Pak. Jadi tidak salah kalau umat Muslim mengatakan ada dua Yesus di sini. Yang satu Yesus bapaknya namanya Yusuf dan bapaknya Yusuf bernama Eli. Sementara yang asli itu bapaknya Yusuf itu namanya adalah Daud dan adalah Yakob. Dan itu di dalam Matius 1 nomor 20 Yusuf adalah anak Daud. Jadi di sini ada yang namanya kontradiksi 3 ayat, Pak. Di dalam Lukas 3 nomor 23 dikatakan Yusuf itu adalah anak Eli, sementara Matius 1 nomor 20 mengatakan Yusuf itu adalah anak Daud, dan di dalam Matius 1 nomor 16 Yusuf dikatakan anak Yakob. Jadi ada 3 kontradiksi di sini, Pak. Mana yang harus ini kan mana yang artinya benar mungkin di sini? Jelas yang benar itu adalah Yusuf Yesus. juga anak Daud. Artinya kan dia keturunan Raja Daud begitu. Bukan Pak, kalau keturunan beda Pak dengan anak Pak, jangan samakan. Kalau keturunan, kalau misalkan Yusuf mengatakan dia adalah anak dari Daud, berarti dia adalah bapaknya langsung, bapak biologisnya langsung. Tapi kalau dia mengatakan keturunan Daud, nah itu berarti silsilahnya itu jauh Pak.
Nah, jadi di sini jelas Pak ya, ada 3 ayat yang kontradiksi di sini. 3 ayat yang kontradiksi, dan bahkan kami umat Muslim pernah mengatakan kalau Yesus Kristus itu ada 2. Ternyata ketika Yesus itu disalib, dia mengatakan Eli Eli lama sabachthani, ini adalah Yesus yang palsu. Kenapa dikatakan palsu? Karena dia berseru bukan kepada Tuhan, melainkan kepada kakeknya. Kakek, kakek, kenapa engkau tinggalkan aku? Sedangkan kita tahu yang namanya kakeknya Yesus bukanlah Eli, melainkan Yakob. Nah, itu Pak ya. Mungkin tidak Pak, ada 2 kakek Pak, kan nggak mungkin. Mungkin tidak yang namanya Yusuf itu memiliki 2 bapak. Yang satu namanya Eli, yang satu lagi namanya Yakob. Atau bisa jadi Yusuf ini punya bapak 3, yang satu lagi Daud. Kan tidak mungkin dalam satu orang itu memiliki 3 kakek, kecuali kalau dia melakukan poliandri. Iya, maka dari itu mungkin kita beranggapan bahwa keturunannya kan sering dikatakan bahwa Mesias adalah keturunan Daud, dia adalah anak Daud. Iya, kalau itu nanti Pak, kalau kita bahas keturunan Pak, nanti yang ada, nanti itu Bapak tersesatnya di Yekonya, karena Yekonya itu tidak punya keturunan. Yekonya itu tidak ada keturunan sama sekali. Yekonya itu dibuang. Kenapa tiba-tiba dia punya keturunan? Sementara di dalam Bible Bapak dikatakan Yekonya tidak punya keturunan. Nanti yang ada rancu lagi Pak. Kita masuk di sini aja yang simpel. Yang simpelnya di sini, siapa bapaknya Yusuf siapa bapaknya Yesus? Ternyata bapaknya Yesus itu adalah Yusuf. Siapa bapaknya Yusuf? Di dalam Bible ada 3. Yang satu bapaknya Yusuf itu adalah Eli, yang satu bapaknya Yusuf itu adalah Yakob, dan yang satu lagi bapaknya Yusuf adalah Daud. Jadi yang mana yang benar, yang mana yang salah? Tidak mungkin yang namanya 3-3-nya benar. 3-3-nya benar tidak mungkin. Kalau 3-3-nya salah mungkin. Pasti ada salah satu yang benar. Ternyata ketika saya punya selidik, bapaknya Yusuf itu bukanlah Eli, melainkan bapaknya Yusuf itu adalah Yakob. Jadi jelas fix sudah penyaliban Yesus. Ketika Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani, itu bukanlah Yesus yang asli, melainkan itu adalah Yesus yang palsu. Yesus Kristus yang palsu. Begitu Pak. Dipelajari lagi aja Pak ya. Saya di sini tidak memaksa, tetapi di sini saya membuka wawasan Bapak di sini. Silakan Bapak tanyakan kepada pendetanya langsung aja, catat ayatnya, mana yang harus diikuti, tanyakan kepada pendeta mana yang salah. Jangan mengatakan mana yang benar. Mana yang salah di antara kedua ini. Ya, mungkin saya harus lebih memperdalam lagi Pak ya. Siap. Sedangkan kita tahu bahwa penyaliban itu adalah hal yang fundamental untuk orang-orang Kristen, dan kita tahu bahwa Yesus berdoa minta diselamatkan itu Pak. Ya. Bapak buka di dalam Yohanes 12 nomor 27, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku saat ini. Yesus minta diselamatkan. Tidak mungkin yang namanya bapaknya itu tidak menyelamatkan Pak. Ya, silakan Pak Melki. Pak Lip, gak apa-apa diborong Pak Lip. Siap, lanjutkan. Ini sambil tap-tap layar Iwan Pila ya, agak-agak sedikit goyang. Lanjut, terima kasih. Oh ya, ini Dewa kelap-kelip juga ini. Bang Andi? Halo. Ya, Pak Melki silakan. Bentar Bang. Ya, ini ada Bang Melki baru naik dari Kristen ya Bang Melki ya? Iya, Kristen Bang. Oke. Ya, mungkin turut menanggapi silakan. Masalah itu ya Bang, yang Eli lama sabachthani itu ya. Atau gimana Bang? Iya, silakan. Mungkin Bapak punya satu referensi di dalam bahasa translate yang mengatakan ketika Yesus mengatakan Eli Eli, Eli di sini dalam bahasa apa? Mungkin Bapak punya kita tahu ya, Yesus itu berbicara dalam bahasa Aramaik. Saya mencari di Google Translate, Pak. Ketika saya mencari, saya translatekan Eli ini maknanya apa? Apakah maknanya Tuhan, Bapa, Allah,
ternyata tidak ada makna sama sekali. Ketika saya ketik Eli, tetap aja itu Eli. Mungkin Bapak ada rujukan. Bahasa apa itu Pak? Eli di sini Pak. Apakah pernah Bapak menemukan satu dalil di dalam Bible Perjanjian Baru? Yesus pernah mengatakan dengan Bapaknya itu dengan sebutan Eli. Silakan. Jadi begini, pertama peristiwa penyaliban itu ketika Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani itu di kitab Matius, di kitab mana tadi? Matius 27:46. Oh ya, Matius ayat 27 itu sama kitab Markus. Jadi dua kitab ini kan yang menulis kedua kitab ini berbeda orang ya kan. Jadi ada yang mengatakan Eli, kalau di kitab Markus lagi dikatakan di situ ditulis Eloi, ya kan, Eloi lama sabachthani, ya kan. Nah, jadi tapi tujuan dari itu sebenarnya adalah kepada Tuhan. Jadi kalau bahasa apa itu kan Tuhan itu kan Elohim kan, ya gitu. Jadi Pak, pertanyaan saya ya, Eli di sini dalam bahasa apa? Bapak punya rujukan atau enggak? Gugurkan yang namanya hujah saya itu gugurkan. Mungkin Bapak pernah Google Translate. Kalau Eli itu dalam bahasa ini loh, Bang Dewa, saya buka di sini Pak. Bener nggak maknanya itu kepada Allah? Karena di situ terjemahan Allahku, Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Diterjemahkannya seperti itu. Sementara kita tahu yang namanya Eli ini bahasa apa ini? Eli ini dan maknanya apa? Ada Google Translate itulah aku bilang tadi kan, soal penyaliban Yesus itu dan seruan terhadap Eli Eli lama sabachthani ini juga ditulis oleh kitab Markus, ya kan? Nanti Bapak bisa cari sendiri, ada di kitab Markus. Di kitab Markus juga ditulis, tapi bukan Eli, Eloi, ya kan? Eloi lama sabachthani, ya. Karena itu kan, karena dua orang yang menulis kitab ini, yang menulis tentang peristiwa penyaliban itu pada saat Yesus berseru itu, jadi dua orang ini mempunyai sudut pandang yang berbeda, ya kan? Karena di mana mereka itu menjadi saksi. Kalau Matius itu kan, Matius itu murid Tuhan kan. Markus ini dia murid dari yang ke-70 murid itu. Dia bukan masuk di ke-12 murid Yesus. Begitu. Nah, Bapak ini gimana ya? Pak, Bapak paham nggak pertanyaan saya Pak? Saya kan tadi mengatakan kepada Bapak. Saya tadi mengatakan kepada Bapak, Eli di sini dalam bahasa apa? Silakan tolong ditranslatekan. Dalam bahasa apa? Makanya saya bilang. Kalau saya tidak salah loh Pak, saya menggunakan data di sini. Salah tidak salah saya. Ketika Yesus itu disalib, dia mengatakan Eli Eli lama sabachthani, itu ditujukan kepada kakeknya. Di mana dalilnya? Lukas 3 nomor 23. Di situ jelas bapaknya Yusuf, bapaknya Eli. Yang namanya Yusuf ternyata punya bapak namanya Eli. Tidak salah ketika saya mengatakan kakekku, kakekku, kenapa engkau tinggalkan aku? Bukan Allahku, Allahku di situ. Dan ayat yang saya sajikan tadi ternyata bertentangan dengan ayat yang lain. Ayat yang mana? Matius 1 nomor 16. Di situ dikatakan Yusuf adalah anak Daud. Sementara di dalam Matius 1 nomor 20